Baik, kita mulai teman-teman. Saya akan mencontohkan menggunakan Microsoft Word 2016 teman-teman ya. Oke, kita buka dulu. Oke, ini namanya start screen teman-teman ya. Oke, kita langsung masuk. Langkah pertama, bagaimana caranya supaya start screen itu kita hilangkan dan inginnya kita langsung masuk ke lembar kerja yang seperti ini. Nah, caranya adalah kita klik menu file, kemudian pilih option. Selanjutnya di sini yang di paling bawah, hilangkan centang show the start screen with this application start ya. Kita hilangkan centangannya, kita klik OK. Langkah kedua, yaitu kita menampilkan mini toolbar ya. Misal ada tulisan seperti ini. Oke. Ini kalau kita tandai teman-teman ya, di sini seharusnya kan ada di sini mini toolbar ya, ada toolbar kecil yang ada di atas tulisan yang kita sorot ya. Nah, bagaimana memunculkannya? Langkahnya adalah klik menu file, kemudian pilih option. Selanjutnya nanti di sini teman-teman aktifkan show mini toolbar on selection ya. Kita aktifkan, kemudian kita OK. Mari kita buktikan ya, kita tandai. Nah, langsung muncul seperti ini teman-teman ya. Ini namanya mini toolbar ya. Kita masuk ke settingan yang ketiga ya. Klik menu file, kemudian pilih option ya. Nah, di sini ada namanya office temanya teman-teman ya. Kita akan rubah dia ya. Inginnya kita warna dark gray mungkin ya, atau warna putih ya. Kita klik dark gray. Oke. Nah, ini jadi kita bisa men-setting tampilan tema dari lembar kerja pada program Microsoft Word yang kita punya teman-teman ya. Settingan keempat, yaitu bagaimana cara kita mengaktifkan atau menonaktifkan spelling and grammar pada program Microsoft Word kita. Oke, kita klik menu file ya, kemudian pilih option ya. Teman-teman nanti pilih di proofing yang ini ya teman-teman. Oke. Nah, di sini ada namanya when correction spelling and grammar in Word. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah kalau kita mengetik dengan menggunakan bahasa Indonesia supaya dia tidak di garis bawah merah seperti itu ya. Tapi kalau bahasa Inggris enak teman-teman ya. Jadi kalau ada tulisan yang salah dia langsung diberikan garis bawah. Oke, kita hilangkan. Kalau biasanya teman-teman menggunakan bahasa Indonesia ya, kita hilangkan centangannya seperti ini. Kemudian kita klik OK. Nah, di sini ya, biasanya kalau menggunakan bahasa Indonesia, di sini di bawah tulisan ini akan ada garis bawah putus-putus warna merah teman-teman ya. Tapi kalau bahasa Inggris langsung kita akan tahu, kita bisa mengkoreksinya seperti itu ya. Jadi tidak ada garis putus-putus merah di bawah tulisan yang kita ketik teman-teman ya. Itu kalau kita menonaktifkan spelling and grammar-nya. Tapi kalau teman-teman menggunakan bahasa Inggris, saya sarankan silahkan aktifkan spelling and grammar yang tadi. Caranya kayak tadi, klik menu file, pilih option, kemudian di grouping, centang semuanya ini teman-teman ya. Seperti itu. Kita masuk ke settingan kelima. Settingan kelima yaitu bagaimana kita merubah format penyimpanan file sehingga semua dokumen atau file Microsoft Word yang kita buat itu bisa dibuka di semua versi Microsoft Office Word. Mau versi bawah, mau versi yang lebih tinggi, ataupun versi yang paling baru, semuanya bisa dibuka. Langkahnya bagaimana? Langkahnya adalah klik menu file, kemudian pilih option. Teman-teman bisa arahkan mouse-nya ke shift. Nah, di sini ada namanya zip file in format ya. Ini normalnya seperti ini ya, Word dokumen. Nah, rubah format penyimpanan ini menjadi Word 97/2003 dokumen seperti ini. Jadi kalau kita rubah seperti ini, maka dokumen yang kita buat ini sudah bisa dibuka di semua versi Microsoft Office Word. Ataupun kalau teman-teman mau supaya dokumen Microsoft Word-nya tidak mudah kena virus atau bahkan tidak akan kena virus, silahkan teman-teman pilih model penyimpanannya menggunakan RTF. Yang ini teman-teman ya, Restake Format. Yang ini, supaya dokumen Word-nya tidak bisa kena virus. Yang ini teman-teman ya. Oke, kita coba simpan dengan menggunakan Word 97/2003. Nih.
Selanjutnya di sini Save Auto Recovery Information Every ya. Ini teman-teman bisa setting ya dalam waktu beberapa menit. Misal kita jadikan 5 menit ya. Maka otomatis data yang kita buat itu akan tersimpan secara otomatis. Jadi dia ada recovery-nya. Nah, di mana dia disimpan? Dia akan disimpan di sini di local disk C ya, user, HP, dan ini terus sampai Microsoft Word paling akhir dia akan disimpan di sini. Jadi recovery-nya ada di sini. Kalau kita lupa menyimpan, jadi dalam waktu 5 menit dia akan ada di sini. Seperti itu. Kita klik OK. Kita masuk ke settingan ke-6 ya teman-teman. Settingan ke-6 ini adalah bagaimana kita memasukkan gambar. Kita coba masukkan gambar ya, insert picture. Nah, gambar yang kita masukkan biasanya kan tampilannya seperti ini. Jadi tidak bisa kita geser ya teman-teman. Nah, bagaimana caranya supaya foto yang kita insert ini langsung bisa kita pindah ya, kita geser ya. Caranya adalah, saya hapus dulu ya. Klik menu file, kemudian pilih option. Setelah itu teman-teman nanti pilih advance seperti ini ya. Kemudian arahkan mouse-nya ke cut, copy and paste ya, yang ini. Yang ini tepat di menu atau pilihan insert atau paste picture as. Silahkan tentukan di sini. Jadi teman-teman maunya yang mana. Ini kalau yang tadi seperti ini ya. Kalau yang behind tag berarti gambarnya berada di belakang tulisan. Kalau in front of tag gambarnya berada di depan tulisan. Silahkan teman-teman pilih ya. Oke, kita coba pilih in front of tag ya. Kita klik OK. Sekarang kita coba insert gambarnya ya. Klik insert picture. Nah, gambarnya sudah bisa kita geser seperti ini ya. Jadi langsung dia masuk ke in front of tag. Jadi gambarnya langsung berada di depan tulisan atau tidak merubah tulisan yang ada. Jadi kita tidak perlu klik menu format lagi kemudian pilih ini, tidak perlu lagi teman-teman ya. Kalau yang tadi kan ini tampilannya seperti ini ya, tidak bisa kita geser-geser. Kalau yang kita rubah tadi kita menggunakan yang ini. Nah, terserah teman-teman nanti maunya dengan format yang mana. Kalau teman-teman lebih suka dengan behind tag silahkan ya teman-teman, seperti itu. Oke, selanjutnya kita masuk ke settingan ke-7 yaitu menyeting text boundaries ya. Text boundaries ini tujuannya adalah kita akan memberikan border pada lembar kerja yang kita buat. Di sini kan tidak ada ya teman-teman ya. Ini. Nah, bagaimana memunculkannya? Kita klik menu file, klik option, kemudian pilih advance seperti ini. Teman-teman cari nanti show document content ya. Silahkan centang show text boundaries seperti ini. Centang kemudian OK. Nah, khusus pada Microsoft Word 2013, 2016 atau versi yang lebih tinggi, model tampilannya seperti ini. Jadi dia dibuat per satu paragraf ya. Jadi paragraf yang kita buat itu seperti ini, tergantung dari enteran yang kita buat. Kalau di versi yang lebih rendah dari ini, dia tidak perlu ada kotak-kotak seperti ini. Itu ya. Jadi per satu paragraf dia akan dibuatkan seperti ini. Jadi kita tahu bagaimana batas satu paragraf itu ya. Itu. Tapi kalau teman-teman tidak suka dengan text boundaries, bisa dihilangkan. Caranya klik menu file, option, silahkan pilih di advance, kemudian nonaktifkan show text boundaries yang ini ya, kemudian klik OK ya, terserah teman-teman ya. Kita masuk ke settingan 8 yaitu bagaimana kita merubah inci menjadi sentimeter. Yang ini di mistarnya ya atau di rulernya dia menggunakan inci. Kita coba lihat, double klik. Nah ini ya teman-teman, dia menggunakan inci, sedangkan kita biasanya menggunakan sentimeter. Nah, bagaimana merubahnya? Kita merubahnya di menu file kemudian option ya. Oke, kita rubah, pilih option, kemudian pilih advance, terus scroll ke bawah seperti ini teman-teman ya. Nah, di sini di display yang ini ya teman-teman. Nah, di sini di show yang ini ya.
Nah, silahkan yang di sini, yang ini teman-teman bisa rubah menggunakan sentimeter kah, milimeter kah, atau yang lainnya. Bisa kita coba menggunakan sentimeter. Oke, kita klik. Setelah itu kita oke. Kita lihat perubahannya. Nah, dia sudah menggunakan sentimeter teman-teman ya. Kalau tadinya dia menggunakan inci, seperti itu ya. Kita masuk ke settingan 9, yaitu Quick Access Toolbar. Yang ini teman-teman ya, yang di atas. Jadi kita biasanya menggunakan misal print preview kah, atau printer, atau mencetak dengan cepat dan lain sebagainya di sini ya. Nah, bagaimana menambah Quick Access Toolbar ini? Langkahnya adalah klik menu file, kemudian pilih option. Selanjutnya teman-teman bisa pilih Quick Access Toolbar. Nah, di sini tinggal teman-teman tambahkan. Misal kita mau menambahkan undo, misal add ya. Tambahkan lagi print preview, add, atau paste, add ya, atau ditambah dengan yang lain atau mencari yang lain, silahkan klik yang ini, kemudian pilih all comment. Nah, di sini banyak, tinggal teman-teman pilih yang mana maunya ya, banyak, tinggal ditambahkan saja ya nanti ya teman-teman. Di sini tergantung dari teman-teman nanti biasanya pakai yang mana, itu ya, tinggal diklik aja seperti ini ya, seperti itu, kemudian klik oke. Nah, dia akan ditampilkan di sini seperti itu ya. Itu namanya Quick Access Toolbar. Jadi itu langkahnya teman-teman ya, bagaimana kita menyeting program Microsoft Word kita ketika kita pertama kali menggunakan Microsoft Word 2013, 2016 ataupun versi yang lebih tinggi. Bahkan tidak menutup kemungkinan juga langkah ini bisa berlaku atau bisa dipakai di versi Microsoft Office Word yang lebih bawah dari versi ini. Sebagai bonus teman-teman ya, biasanya kita mengetik secara normal tulisannya, biasanya dia menggunakan rata kiri seperti ini ya. Ini rata kiri teman-teman ya. Supaya data yang kita buat ini kapanpun kita mengetik langsung formatnya dia menggunakan rata kiri kanan, bahkan spasinya spasi 1. Ini kan dia ada batasnya di atas. Kita coba spasi 1. Ini ya, spasi 2 terlalu lebar, spasi di 1,5 terlalu tinggi. Yang ini teman-teman ya, yang ini ada jaraknya seperti ini. Nah, kita ingin semuanya rata. Nah, klik di paragraf seperti ini. Kemudian nanti di sini rata kiri kanannya, yang ini teman-teman ya, justify. Kemudian nanti di sini di line spacingnya kita pilih 1, dan sini kita buat 0 semuanya. Selanjutnya set as default. Jadi kapanpun kita buka, kapanpun kita membuat lembar kerja di Microsoft Word 2016 ini, dia settingannya sesuai dengan yang sudah kita setting. Kita klik, kemudian all dokumen, oke. Kita tutup. Kita lihat perubahannya teman-teman ya. Kita buka. Nah, seperti ini teman-teman ya, langsung rata kiri kanan. Lihat di atas ya, rata kiri kanan. Tuh. Kemudian di sini otomatis semuanya mepet ya, bukan kayak yang tadi. Kita cek. Nah, langsung dia 00 single dan rata kiri kanan. Seperti itu ya. Oke teman-teman, saya kira itu tutorialnya bagaimana kita melakukan settingan awal bagi pengguna Microsoft Word 2013, 2016 ataupun versi yang lebih tinggi, bahkan berlaku juga mungkin di versi yang lebih rendah. Dan saya ingatkan kembali bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini dan belum klik tombol subscribe, silahkan klik dulu tombolnya dan aktifkan loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Kita bertemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.